Voice-nya lagi. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam bagi rekan semua yang menyimak video ini berdasarkan waktu masing-masing, mengingat pentingnya informasi yang akan saya sampaikan agar dapat ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kecemasan, kegaduhan, dan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Maka saya sengaja mengemas informasi ini agar dapat disimak dibandingkan saya harus mengumumkan langsung di hadapan rekan-rekan semua saat ini, karena khawatirnya kan ada yang sibuk, kemudian mungkin menjadi tidak fokus karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, atau mungkin terdapat teman kita yang sakit atau tidak masuk sehingga tidak dapat menyimak informasi secara langsung waktu saya mengumumkan di dalam ruangan ya. Baik, kita mulai saja. Jadi pada tanggal 15 Agustus 2022 diadakan sosialisasi oleh pihak BKD Pemprov Jatim terkait lampunya gak apa-apa saja nih. Terkait dengan pendataan pegawai di lingkungan Pemprov Jatim, dan sebenarnya ini dilaksanakan secara nasional ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mengemban amanat surat edaran Permenpan RB tanggal bulan Juli 2022 yang terkait tentang pendataan jumlah BLUD dan honorarium ya, kategori 2 seluruh Indonesia. Pendataan ini merujuk pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Mei 2022 di mana status kepegawaian di instansi pemerintah hanya terdiri dari 2 jenis ya, yaitu PNS dan P3K. Nah, sebenarnya sudah diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pegawai non PNS dalam jangka waktu paling 5 tahun itu sudah harus jelas. Jadi 5 tahun itu sudah harus diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan tersebut. Nah, instansi pemerintahan yang dimaksud tentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU ataupun BLUD, termasuk lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri yang baru. Nah, maka menindaklanjuti amanat PP nomor 49 tersebut dan surat dari Menpan RB tanggal 22 Juli 2022, maka dilaksanakanlah pendataan terhadap tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, di mana persyaratannya adalah yang pertama yaitu tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan Pemprov Jatim. Oke. Lalu mendapatkan gaji, mekanisme gaji yang dibayarkan melalui APBD, bukan melalui tender atau pengadaan barang dan jasa, baik perorangan maupun pihak ketiga. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk yang pihak ketiga, mungkin contohnya CS atau tender dengan perusahaan yang lain itu nggak bisa masuk ya. Lalu persyaratan selanjutnya adalah diangkat paling rendah oleh kepala perangkat daerah ya. Dalam hal ini adalah kalau di RSSA itu direktur, dan bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 ya, di mana
berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Dalam hal ini untuk ada masa tenggangnya ya, istilahnya toleransi yang disebut dengan bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 1 Januari ya, surat kontrak yang tertanda tangan atau tertanggal 1 Januari tahun 2021 itu masih bisa ya, 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, 4 Januari. Nah, 4 Januari adalah batas toleransi untuk yang dimaksud paling singkat 1 tahun ya. Artinya ketika surat kontrak tertanggal 5 Januari itu sudah tidak bisa. Jadi belum bisa dikatakan 1 tahun. Nah, langkah-langkah pendataannya adalah sebagai berikut, yaitu inventarisasi pemetaan data pegawai non ASN, kemudian disampaikan kepada BKD paling lambat 31 Agustus 2022 dengan format terlampir ya, dengan format terlampir. Kemudian kelengkapan data individu, yaitu tenaga non ASN, surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit, dalam hal ini direktur, harus di-scan dengan format PDF lengkap ya, lengkap mulai dari tahun pertama bekerja dengan nomor induk pada aplikasi yang tertera pada bkdjatimprof.go.id PTTPK. Nah, alhamdulillah teman-teman IKPK semuanya beberapa bulan yang kemarin itu terima kasih atas kerjasamanya. Jadi beberapa bulan kemarin itu saya dapatkan teman-teman yang surat kontraknya bolong-bolong itu alhamdulillah sudah dilengkapi. Jadi dalam hal ini saya tinggal cross check mana yang kurang ya. Nah, selanjutnya perekaman data pegawai non ASN tersebut akan disampaikan menggunakan aplikasi langsung dari BKN. Nah, lalu ini yang agak tidak enak ya. Jadi kepala daerah yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sesuai dengan huruf A, B dan C itu dianggap tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi tidak istilahnya dianggap tidak mengajukan atau tidak punya. Oke. Nah, kemudian untuk diperhatikan bagi PTTPK yang berubah instansi, contohnya kayak biro ya, yang di merger juga itu memakai nomor induk yang lama. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak memiliki nomor induk itu tidak bisa dimasukkan. Oke. Yang ini insya Allah semua teman-teman IKPK ada semua. Jadi yang pihak ketiga, perjanjian pihak ketiga, yang tender itu enggak ada. Lalu pendataan P3K ini semua terakomodir melalui aplikasi Master PTTPK. Nah, ini jadi saya harapkan saya nanti minta password. Jadi beberapa teman-teman semuanya insya Allah sudah menyerahkan password gitu untuk aplikasi Master PTTPK karena pelaporannya masuk ke situ. Kalau seandainya teman-teman istilahnya tidak berkenan memberikan password juga enggak apa-apa sih. Tapi cross check sendiri. Kok guyus. Nah, bagi PTTPK yang berubah instansi, ini sudah. Ini juga sama sudah. Nah, pendataan hanya dari data PTTPK, yaitu pegawai BLUD atau non BLUD dan GTT atau PTT di sekolah ya. Di luar data tersebut tidak bisa. Ini sudah jelas.
Nah, ini juga sama. Jadi sekian sebenarnya yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan adalah pendataan ya, pendataan tenaga BLUD PTT PK ya. Nah, tentu teman-teman bertanya-tanya nih, ini fungsinya buat apa gitu ya. Nah, yang pertama adalah dari Permenpan RB itu masih mendata ya. Jadi masih mendata. Belum ada keputusan selanjutnya data ini mau mau bagaimana itu masih belum ada. Gitu ya. Nah, jadi setelah data dikumpulkan nanti akan menunggu kebijakan selanjutnya bagaimana. Maka saya harapkan teman-teman untuk prepare, jadi tolong dilengkapi data-datanya, dicek kembali, cek ulang ya. Nanti tetap saya akan bantu mana yang kurang. Nah, harapannya bisa langsung jadi P3K ya, tanpa tes gitu ya, atau jadi CPNS tanpa tes. Amin. Nah, sebenarnya kalau merunut ke PP nomor 49 itu sudah harus diputuskan apakah yang setelah dari pendataan itu akan langsung CPNS, langsung P3K, atau ikut tes CPNS atau ikut tes P3K atau langsung P3K, itu masih belum jelas, keputusannya masih belum. Ini masih hanya terkait dengan pendataan ya. Sekali lagi masih terkait dengan pendataan. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun nih? Ya, masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Jadi per November 2023 itu akan diputuskan ya. Jadi semuanya sudah harus beres. Teman-teman P3K ini teman-teman ini masuk P3K atau tes ikut CPNS atau gimana itu sudah harus beres. Nah, bagaimana dengan yang kurang dari 1 tahun ya? Nah, untuk yang kurang dari 1 tahun, instruksi dari pusat adalah diminta untuk ikut tes CPNS atau P3K secara reguler gitu ya. Nah, hanya saja di sini tidak ada wacana kalau kurang dari 1 tahun berarti diberhentikan gitu, tidak ada satu poin pun yang tertera hal tersebut ya. Jadi yang teman-teman yang kurang dari 1 tahun itu jangan khawatir. Karena dari pihak rumah sakit pun akan mengusahakan itu tetap akan ada BLUD ya, untuk teman-teman yang kurang dari 1 tahun. Baik, saya mohon maaf, saya akhiri sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusi di grup besar ya. Saya mohon maaf atas keterbatasannya. Jadi ini saya lakukan secara cepat biar informasinya tersampaikan. Mungkin ada beberapa teman yang kurang jelas dengan penyampaian saya. Monggo silakan kita diskusikan di grup besar. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Ini untuk masa depan kita bersama. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.